warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi العقول وعليهم رسول إلا رحمة للعالمين ما بعثت مما مكان لاط العظيم وصدق الكريم ونحن شاهدين jamaah sidang pendengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama perjumpaan kita pada pagi yang mulia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita untuk masjid yang Allah pula lah pilih kita di antara miliaran manusia, dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, berkatipikan Islam, mengucapkan kalimah syahadah, kita istiqamah dalam agama yang mulia yang ditinggalkan oleh sang baginda. Berapa banyak saudara, tetangga, keluarga yang tidak ada. Nabi Muhammad ini dipilih dari bermacam ragam etape seleksi. Yang pertama sekali disampaikan sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi Muhammad saat ditanyakan berapakah jumlah Nabi dan Rasul, ya Rasulullah, beliau menjawab sekati 2 laksa. Sirto 20 ribedro Nabi dan Rasul yang ada dalam permukaan dunia ini dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad dilahirkan. Setelah Allah menciptakan sekati 2 laksa 124.000 Nabi dan Rasul yang diutuskan di atas permukaan dunia ini, Allah memilih 313 Rasul yang diberikan amanat untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian Allah menyeleksi 25 Nabi yang wajib diimani, kita yakini, dan Nabi Muhammad merupakan salah satu di antara 25 tersebut. Yang selanjutnya adik-adik sekalian, Allah memilih 5 orang Nabi
yang diberikan dengan nama ulul azmi, diberikan cobaan maha dahsyat, diberikan ujian dalam kehidupannya, diberikan imtihan yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad menempati satu porsi di antara nabi tersebut. Yang terakhir, sebagaimana termaktub dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 41, dipilih satu orang nabi sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. Terpilihlah satu orang yang sangat istimewa, yakni yang bernama Muhammad, nabi saya, nabi anda, dan nabi kita semua. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga adik sekalian, seluruh santri yang berada di bawah panju payung yang pagi ini berkumpul kita berjumpa dengan indah sukaria melihat ruman indah wajahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada beliau yang mana telah mendedikasikan umurnya kurang lebih 23 tahun. Beliau bergerilya menyampaikan risalah Islam, digojlok, dicaci, dihina, ditempeleng kepalanya, dilukai tubuhnya, mengalir darah. Beliau tanggung semua beban itu karena satu konsep dalam kehidupannya, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam adalah agama yang paling tinggi. Tidak ada satu agama pun mampu menandingi kualitas dan kuantitas agama Islam. Sehingga dengan berkat perjuangan Nabi Muhammad dalam kurun waktu 23 tahun, Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama yang berada di bawah payung masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati Bapak Direktur, Ayah. Semoga Allah berikan keberkahan terhadap umurnya untuk mampu memberikan kontribusi sumbangsih ilmu kepada kalian semua dan umumnya kepada kita semua. Yang kami muliakan Abi Fadli selaku abang leting kami di Dayak Raudatul Ma'arif Cenderung dulu. Hari ini kami duduk, rupanya kami satu ayah di tempat satu pengajian dulu. Yang kami muliakan seluruh wakil, seluruh kabak, dan yang kami muliakan Ustadz Juwaini yang sudah menghubungi Ustadz Taufik beberapa waktu yang silam sehingga terwujudlah dalam kudrah dan iradah Allah Ta'ala hadir kami ke tempat yang mulia ini, yang mana saat disampaikan berita nyobele bahasa Aceh je ya enang je bahasa Aceh awak jemala amal Dayak Bini Jalan je bahasa Aceh. Alhamdulillah, senang Ustaz. Kejun Ustaz karena naik gampung lo ide. 2 bulan ijak uluk semawe. Iwau gampung, ibi kadem kedeng kuimu, assalamualaikum kuimu. Wadah ditanya lain kuimu pakan menang kadi salim darah Allah kuimu mana kota godron. Tanya jakbut di Jemala Amal Bineh Jalan Medan Banda Aceh. Bekeren lah bumu kota bacu. Yang wadah dah dengar pegahaba ada anak agam kaban cik war rumah pegahaba ngawrung si 3 gawarin gedanyang li tanyang pak mak kalian kedro yu meja kuah lepe. Kajak ukuda 3 agam lon ma kejut ujian iya awak jemala amal na lagi nya
Nah lagi nyan. Monyo yang inang pegah apa lagi nyan tanda berdoa baik ngalekoi. Cinta kepada bahasa sendiri. InsyaAllah menyadap pegah apa bahasa Indonesia, InsyaAllah kita juga siap karena kita merupakan orang yang lulus daripada akademik Syarhil Quran. Dan InsyaAllah bisa, namun kita tidak boleh menghilangkan budaya dan kultur kita sendiri. Je bahasa Aceh betul? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris, urung ronjut, ilmu nama Allah. Kembali pada topik yang kami muliakan kepada seluruh tawalib, kepada seluruh talabah dan tawalib yang sudah hadir di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita pagi Jumat yang didengarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi pertemuan yang terbina ukhuwah dari sekarang hingga selamanya, termasuk berjumpa kalau kata orang sekarang antil tu jannah. Amin. Nan ada kenal dengan Ustadz siapa? Enggak. Sudah, sekarang Ustadz perkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pun tidak boleh sayang. Tahu ada titel S1-nya SI. Kalau kata kawan di satu angkatan letting di daerah Cetrung, apa kepanjangan SI? Sarjana error. Sarjana ekonomi. Selanjutnya S2 manajemen pendidikan Islam. Yang selanjutnya status sudah kawin. Ada rencana mendua Ustaz? Tidak. Kenapa? Karena setia adalah pilihan semata. Itu alasan di media sosial. Tapi kalau sebenarnya mau punya sakit kepala aku. Sudah, nama akun YouTube Taufikur Rahmi Official. Jangan lupa kalau pulang di Sangres supaya followernya bertambah. Nama akun TikTok Tengku Taufik An-Nahla, IG Ustaz Taufikur Rahmi. Sedangkan Facebook itu kalangan-kalangan tinggi, orang-orang sudah tua. Abi An-Nahla, Tengku Taufik. Kalau pulang nanti ambil gadget DM. Kalau tidak di DM Ustaz fallback. InsyaAllah akan di follow. Dah. Sudah kenal? Orang setel son Bandung. Selama 1 jam perjumpaan kita di sini, semoga bermanfaat. Adanya minuman, adanya keseriusan, adanya akan kita bawa balik pulang ke rumah, pulang ke kamar masing-masing. Kita awali sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi, tanpa mengurangi opini dan pendapat orang-orang yang menyampaikan terhadap maulid itu boleh atau tidak. Kita anggap saja, kita bahas menyangkut dengan perspektif kita sendiri. Ustadz menemukan sebuah dalil dalam kitab Dalailun Nubuwah, disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa yang beliau sampaikan? Ja'ahu Abdul Muttalib. Saat Nabi lahir, datang Abdul Muttalib fa'akhadahu. Diambil Nabi Muhammad oleh Abdul Muttalib wa qabbalahu, dan dikecil wajahnya Nabi Muhammad oleh Abdul Muttalib, yang kemudian dibawakan kepada ila Abi Talib faqala huwa wadi'an. Akan titipan dia kenapa saya tinggal dengan ini Muhammad ini sebagai anakmu layaknya anak-anak
Yang selanjutnya yang menggetarkan hati kita, tasyakuran. Bagaimana bunyi narasinya? Amar, kemudian Abdul Muttalib memerintahkan untuk menyembelih hewan ternak, fanuhirat, disembelihkan oleh beliau, yaitu beberapa ekor unta. Yang selanjutnya wadhubihat asya'u, disembelihkan kambing, domba, kibas. Apa yang beliau lakukan? Wa ut'ima ahlu Makkah salasa ayyam. Beliau memberikan makan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kota Mekah berapa hari? Selama 3 hari 3 malam. Tidak hanya beliau yang diperintahkan kepada yaitu kabilah-kabilah yang berada di kota Mekah waktu itu, sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh melarang manusia yang lain untuk makan jamuan tersebut, untuk makan tasyakuran tersebut. Bahkan binatang buas, bahkan burung sekaligus bisa memakan, menyantap enaknya daging, enaknya makanan yang disediakan dalam tasyakuran terhadap lahirnya Nabi Muhammad. Ada dalil tidak maulid? Ada dalil tidak maulid? Ini yang bidayah pasti tahu. Maulid kalimat apa dalam tafsir? Isim Sim zaman. Apa makna isim zaman? Sesuatu yang menunjukkan ada orang yang berpendapat maulid haram secara tidak langsung, waktu lahir Nabi haram. Bagaimana pendapat tersebut? Kalau ada orang yang mengharamkan secara kalimat, secara lugawi, mengharamkan maulid artinya mengharamkan waktu lahir Nabi. Di Aceh ada bahasa lain, maulud. Nantom dengar maulud? Maulud itu dasar katanya maulud, isim maf'ul. Apa maknanya? Yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Dalam konteks maulid ini siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad. Ada orang hadir secara kalimat, secara lugawi, ada orang yang hadir berkata bahwa maulud itu haram secara tidak langsung. Mereka berpendapat Nabi Muhammad haram. Salah tidak perspektif tersebut? Salah. Yang berkata maulud haram artinya Nabi Muhammad haram secara bahasa menentang. Coba kita lihat secara praktek di lapangan sesuai dengan ayat ini disampaikan oleh Abi Fadli tadi. Satu ayat yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, aku tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dalam ayat yang lain, qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab fadlillah yakni Islam, wa bi rahmati, dan dengan sebab rahmatnya Allah. Dalam tafsir Ruhul Bayan fi Ma'anil Quran disampaikan salah satu di antara pendapat makna rahmat adalah Nabi Muhammad. Falyafrahu, hendaklah kita orang-orang yang sudah paham substansi Al-Quran hendaklah senang dengan kehadiran rahmat yakni Nabi Muhammad. Maka hari ini bukan tidak ada dasar untuk kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tetapi punya referensi yang mendasar, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Rindu tidak kepada Nabi? Sayang tidak kepada Nabi? Sehari semalam berapa kali berselawat? Padung dua Dawud. Satu waktu sholat 3 kali. Jangan sekarang harus robah. Orang sekalipun adik-adik sekalian, mereka Jumat seseorang mestilah bersolawat sampai 300 kali karena itu anjuran nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita mendapatkan Nabi. Kalau setelah
Ada seorang guru kami yang bernama Abah Darkashi. Beliau dulu jarang bersolawat, tetapi karena bersolawat, kalau dalam cerita beliau tidak punya kerja. Artinya tidak kerja di instansi pemerintah, tidak punya kerja di tempat tertentu, cuma kita membuat sagaya dolun yang tua, kita membuat puro malam. Namun apa yang beliau lakukan, amalannya apa? Beliau selalu setiap hari melatih dirinya untuk berselawat siang dan malam. Singkat cerita, hari ini sudah istiqamah sehari semalam berselawat beliau sebanyak 5.000 kali. Bahkan ada mencapai sampai ukuran 7.000 kali. Apa yang beliau rasakan dalam hidupnya? Mobil yang orang lain naik mewah, beliau bisa mendapatkannya. Yang orang lain lewat PNS, P3K, beliau juga termasuk salah satu di antara orang tersebut. Tanpa ada kerja, tapi sudah bisa terlibat sebagai ASN. Kenapa konsepnya? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, mari untuk menghilangkan rasa ngantuk, untuk menghilangkan rasa jenuh, untuk menghilangkan rasa capek, lelah dalam kondisi kita mengikuti proses pendidikan. Mari kita awali pertemuan ini dengan bersolawat kepada Nabi. Siap? Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Apalagi bersolawat bukti cinta padanya. Sallallahu bagaikan cahaya yang menerangi jiwa manusia, walau engkau telah tiada, namamu tetap dipuja. Suri tauladan akhlak mulia, menjadi rahmat untuk semua. Sama-sama. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Lantunkan sholawat kepada Nabi pas yang aku yakin satu waktu berjumpa dengan baginda Rasul. Amin. Baru kita masuk dalam materi yang akan kita sampaikan. Hari ini adik-adik sekalian, banyak orang yang memperingati Maulid Nabi tapi lupa kepada substansinya. Banyak orang yang mengenang Nabi tapi lupa terhadap sejarahnya. Nabi Muhammad itu bukan pribadi yang mewah. Nabi Muhammad itu bukan pribadi yang sangat luar biasa kehidupan, rasakan sejuknya asik. Beliau tidak
tidak pernah merasakan enaknya naik mobil mewah. Beliau tidak pernah merasakan tidur di atas spring bed yang indah. Beliau melainkan seorang manusia. Satu waktu dalam sejarah yang Ustaz baca, Nabi Muhammad pernah bangun, di wajahnya wadai bekas daripada alas tidurnya. Bahkan Nabi itu saking mandirinya, saking sederhana, baju yang sudah koyak dijahit sendiri. Hari ini kita sudah lupa terhadap jangankan terhadap dan silsilah kehidupan yang sudah. Banyak orang memperingati Maulid, Nabi Muhammad tidak mereka. Siapa nama Nabi Muhammad? Jangan ada ragu-ragu. Siapa nama Nabi? Di mana lahirnya? Mekah, Jalan Medan Banda Aceh, belok kiri. Siapa nama ayahnya? Amin. Orang Dayak di Malamal pandai semua. Tadi malam Ustaz dakwah. Tadi malam Ustaz dakwah di Jomblang. Siapa nama ayah Nabi? Aminah, dijawab semua. Mereka menukar jenis kelamin Nabi menjadi perempuan. Abdullah, Abdul. Nama ayahnya Abdul Muttalib. Nama ayahnya Hashim. Nama ayahnya Manaf. Nama ayahnya Qusay. Nama anak Nabi. Sabilan de tiamon sangsa wada-wada kosong naururu yang nan artinya silah Nabi. Ingat sejarahnya, pelajaran dari rentetan Muhammad. Ada yang alhamdulillah di doa. Amin. Di sana wilayah Luxmawe. Di absen sama guru, diam, tidak nyaut. Aisyah duduk oleh guru, nak hadir go. Ya guru, pek negeri dong Aisyah malelu. So she is. Bahasa keren panggilan J. Aminah. Hana Ustaz Dek Mimin. Mimin Momo. Kan nama baru. Ada namanya Maria. Kadang-kadang Ustaz Abi Fadli kan kalau awaknya urace kadang-kadang awak tegi hoi nan nama 4 suku kata gesingkan heboh suku kata getingkat gitu heboh. Isma panggilan ada Aceh budaya kultur luar biasa. Boh makna boh nan gampung.
Yang ustaz kan sering dakwah lebih-lebih dalam mulut-mulut. Geboh dan gampung tekim orang baca. Tahu dan gampung lam kubu. Geboh dak panik. Gedepo rosak. Nyolon panitia maulid untuk undang dakwah drone deku pada kampung lam kubu. Laminate tentang apa? Nyo lam kubu ceramah. Kau kapasiti jamaah nan kampung lam kubu. Yang paling lucu lah orang ceramah diundang sabah kampung nah ada cik hari depan. Yang penting nah penan kampung meluang. Yang long tuan hormati agusi nanan kampung aduak bayu utang nanan kampung jod utang wate gli mangat dan kampung. Jadi roba, jangan sampai tacok budaya go lupa kepada budaya sendiri. Berikan nama-nama yang indah. Kalau Muhammad dalam sebuah riwayat orang-orang yang dimasukkan surga, salah satu syaratnya, salah satu prioritasnya adalah orang-orang yang adanya nama Muhammad. Muhammadiyah Romlah. Jangan. Kembali kepada topik, jangan lupa terhadap sejarah Nabi Muhammad. Ngedem dengan alun cerita bajut. Adik-adik sekalian, Nabi Muhammad pernah. Beliau sangat ingin menikah. Ini salah satu cerita kepedihan. Nabi Muhammad sangat ingin menikah, umurnya kurang lebih 18-20 tahun. Beliau disampaikan Abu Talib dukun bak saudara gopnya Atikah, itu bibinya Nabi. Kemudian urunyan berdua bermusyawarah mereka, wahai Atikah, wahai Abu Talib, geula Atikah nyo kibancara Muhammad ka beranjak dewasa, ayah ji jamun gepekawin le Abdul Muttalib pada umur 18 tahun. Uronyo Nabi Muhammad umur katuk 18. Jadi kiban kaifan maslahah, kiban kemaslahatan, kaifan nuzawijuhu, kiban lagi tanyo cara perkawin Muhammad sedangkan tanyo hana harta. Long gasin ro negasin gukun le Atikah. Jadi bagaimana kiban cara lagi tanyo falam na'rif, kita tidak tahu bagaimana maslahah untuk menikahkan Muhammad. Wadanya gukun le Atikah. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, na pernah dengar sidra urang Mekah nyonan ke Khadijah. Cukupnya harta, cukup le kaya raya, cukup le urang-urang anak muda yang rencana lagi Muhammad kena ina kawin, jijak kerja bak Khadijah untuk berniaga ke negeri Syam. Wade gebegah lagi nyan gebedang Atikah kita dayak tajak kata le ke bak Khadijah kita yang pujud keterima kerja anak kemun tayang zero. Boda Atikah merempok dengan Khadijah, singkat cerita. Sebelumnya Khadijah sudah bermimpi ada matahari turun dalam mimpi beliau, matahari turun dalam rumahnya, tidak ada satu cahaya pun kecuali cahaya tersebut yang menyinari seluruh kota Mekah pada waktu itu dalam mimpinya Khadijah. Beliau menanyakan kepada Waraqah bin Naufal, menjelaskan itu adalah tanda-tanda Nabi akhir zaman sebagai suamimu kelak. Siapa namanya? Namanya Muhammad dari bangsa Arab, suku Quraisy, Bani Hashim. Singkat cerita datang Atikah menceritakan, wahai Khadijah, lu perle lu lakai bakdra ne puadra ne pekerja si dra ne kemundung untuk diniaga. Sona anak kemundron Atikah gekeun le Atikah Muhammad. Pucuk ditiba lampun di Muhammad. Gekeun Muhammad le Atikah. Menghayal Khadijah nyawa katruk lagi lumpolum yang namanya Muhammad dari Arab, suku Quraisy, Bani
Asyik. Wadanya langsung dijawab oleh Khadijah karena gopnyan kaki tepu makna dumpo berdasarkan disampaikan oleh paman yaitu Waraqah bin Naufal, dijawab langsung long terima kerjaan kemondron. Kalau cinta sudah berkata, yang lain semuanya sirna. Menyaku nawaknya dino, kalau cinta sudah berkata, tai kucing rasa cok. Nyan urung po ini daya cewek yang redi nak tulis surat kena, yang redno nak tulis surat gede, tiga gua merumpok pertemuan lagi nyo nak pegat meno sarang ngeo sarang walid nah hana perlebek pacar sino to love walakinnal mahabbah ilallah, akan tapi cinta kami hanya diuntukkan kepada Allah. Wahai dom tua hana mangat pacaran hanjut, ustaz na pacaran hana tunangan langsung nikah, situn tempo untuk mita jelame. Jaman jelame murah-murah, harga menteng luar biasa. Jino masya Allah. Hanya nalung me gure dua do, putih kerilang kodawi nya tengah susah. Mang juta namanya. Padu anak darah jino. Pada tanya, ero kajak bet baju malah amal, tamat kerja pak. Reboh sakit baju putih padum jelame. Nya hana trip jawut kamu tengku kamu ustaz 20. Sago aja PNS pakai PDH kamu ustaz leplo manyam waplo manyam ino kali 5 juta setir 7 juta. Apa boleh uragam? Tiuro duru 2 inci. Hanjit mahai jelame. Yang paling bagus perempuan adalah yang rendah mahar. Uragam bertinggi-tinggi laki jelame urinang, tapi urinang berendah-rendah mahar. Tanya waina menyetuk tungku-tungku. Masa contoh ji Kedu. Hai long ganda. Mame. So pegak permolu. Nya budak buno subuh aku kadawi, otak pedang motor ling kurdawi ke rumah. Bumi tebit lam-lam tengah di tengah limang tebit abi begaga jalan. God. Gucok jaro gucum. Wadelon dun berangkat Abi nyok katruk bulan Maulid. Pakan mi bulan Maulid adalah bulan yang mengkhawatirkan hatiku. Khawatir rawan ceramah pasti kalian buat video kami nyelung kalian berat mental don. Olehnya bak tempat ceramah pasti na saja wino. Ulam lagi dua agam mulut yang kali ikut izan lagi dirau rinang pane wallahu alam netim teng puji kelako lu mamanya digedi perumah lun umi hana hana filter hana tegang sapot jantung yang badai berusaha kat wahab nama tira kejak dukun abi ningat kelung walaupun mulung balai pelutut ningat jaman wate nak cok lung rumah bak lidah God insyaallah umi bak hati takalan deh. Tapi tetap setia itu indah. Walau maksud Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah tidak punya mahar yang tinggi. Nabi Muhammad hana jelah yang tinggi-tinggi. Urangnya menyatu urang-urang yang tuha kiblat. Orang-orang yang mampu memimpin engkau untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Hana suah mahai-mahai di jelamayan ina. Dua-dua menyam tulak bila. Nah pengalaman di kampung lo. Jelame padum lep lo. Urangnya nikah. Singa ke merempok dengan perumah. Ke pakai jurus andalan. Hantam ke tebit berkon. Dek, engkaulah bulan. Engkaulah bintang. Engkaulah motokrok sempom bumi.
Gata permaisuri, gata bidadari, hana lain wanita paling tari dalam dunianya kecuali gata ada mertua. Penaman bang bimutan jelame. Pakon kepua bang modal tanya balik dah pegat pesta habis peng mandum abang hanali saldo modal di padum bang 20 kurang manyam mentang timanya tinggal pajaroka pajan bayu bang hanabih kalimat pajan bayu bang gejawab leu ragam kiamat di so yang kecewa orang rina baik mahai-mahai jelame. Seandainya dia menghadirkan sebuah hal yang positif dan waktu itu lintu beda yang pekerja. Orang daya pada tempat kerja, hanakan tuanya. Orang-orang yang penting punya pendidikan seperti guru-guru kalian hari ini. Kan namanya kalau kawin jaga pagi bagus, baik dia lain. Bujut ke tanya tajak udaya ya ino menyayagam bujut ke ulama menyayainang jak udayah tujuan 20 menyakan jet ke tengku wujud ke inang tengku. Sudah kembali kepada topik. Nabi Muhammad menikah dengan Nabi Muhammad dipekerjakan oleh Siti Khadijah. Wada budak Nabi Muhammad menghadap ke negeri Syam. Wadanya nadau medua aru di mata Nabi. Kejeru cina bayangkan, coba kalian renungkan. Umur 18 tahun itu umur kelas 3 SMA, betul tidak? Kelas 3 man, betul tidak? Betul. Kelas 3 man tanpa pendidikan, tanpa dibekali dengan pengalaman, dianjurkan untuk berangkat ke negeri Syam, berangkat ke luar negeri dengan pesawat, tetapi jalan kaki bahkan naik onta untuk melewati jauh perjalanan. Istilah katanya menyejino perjalanan jalur darat dengan jalan. Nabi Muhammad memori dalam pikirannya dulu ayahku berangkat untuk berniaga ke negeri Syam. Beliau pergi dengan nama Abdullah tapi pulang dengan nama almarhum Abdullah. Artinya meninggal dunia. Nabi Muhammad saat itu hazinan wa dumu'uhu taqturu ala khaddaihi. Nabi Muhammad keluar berada di jalan. Beliau gundah, beliau menangis, beliau sedih. Beliau mengalir air matanya membasahi pipi. Saat itu beliau waqala fi nafsi, beliau berkata pada dirinya sendiri, ya walidi, wahai ayahku Abdullah, aina? Di mana engkau? Aina waladi? Di mana engkau? Di mana ayahku Abdullah? Wa aina waladati? Di mana ibuku Aminah? Kai tabsuru? Bagaimana engkau melihat hari ini seorang anak yang umur masih muda, raghbah, ditinggalkan dalam keadaan yatim, asing, berjalan untuk mengadu nasib kehidupannya sendiri yang belum tentu falam adri arji' ila maulidi, belum tentu saya bisa kembali ke tempat saya dilahirkan. Dulu ayah berangkat untuk berniaga meninggal dunia, saya juga belum bisa menjamin akan bisa kembali. Bahkan dalam sabuk riwayat yang tuan baca dalam kitab Majalisus Sunniyah, Nabi Muhammad pernah ingin dibunuh oleh Yahudi yang berada di satu tempat karena diketahui datangnya tanda-tanda kenabian. Coba bayangkan seandainya jadi Nabi Muhammad sama nasibnya seperti Abdullah, menangis Nabi Muhammad. Saat Nabi menangis, ada sekalian, pada Nabi geklik, adanya geklik malaikat, fabakatil malaikatus samawat. Menangislah para malaikat yang ada di langit, libuqaihi, karena menangisnya Nabi Muhammad. Kenapa? Rahmatan alaihim, karena sayang kepada Nabi. Nabi digojlok, Nabi diuji, Nabi diberikan ujian oleh Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Bahkan beliau berada pada titik terendah, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran onta, mengalir darahnya. Suku Sakif dan kota Taif itu menjadi saksi bisu kepedihan Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam. Itu yang kadangkala jarang kita paham.
paham. Sampai permulaan maulid adik-adik sekalian, Ustadz selalu 3 hari, 2 hari, 5 hari sebelum, 1 pekan sebelum maulid, selalu air mata ini menetes, menangis, membayangkan kepedihan terhadap perjalanan Nabi Muhammad. Dalam sebuah ungkapan dalam kitab Majalis Sunniyah, hadis kudusi yang Ustadz bacakan, membangkitkan emosional kita, membangkitkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita. Nabi Allah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis kudusi, saat diceritakan malaikat, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, seandainya ada sekelompok inna aliman haddasa hadisa rasuli, ada sekelompok, ada seorang alim yang menceritakan terhadap sejarah Nabi Muhammad, mereka menangis supaya bekuna, mereka menangis, maka Allah bersaksi, asyhadukum ya malaikat, aku bersaksi kepada kalian wahai malaikatku semuanya, siapapun yang menangis kalau diceritakan terhadap sejarah Nabi Muhammad, apa janjiku kata Allah, mereka qad a'taqtuhum jami'a min nari wa adzabi, akan kumerdekakan mereka semua dari api neraka dan azabku. Siapa dari sekalian? Getanyo ban-ban. Kalau hari ini kita cinta kepada Nabi, kalau hari ini kita sayang kepada Nabi, rajin berselawat, pastilah Allah akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Amin. Namun fenomena yang terjadi baru-baru ini membuat hati kita tersayat. Dekadensi moral dan akhlak menjangkiti generasi muda di Aceh. Kalian pernah dengar berita, tahu dengan akun TikTok, tahu? Apa yang terjadi Ustaz? 1 bulan yang lalu, di bulan yang kau ikut ada mertua. Ini cerita nyata supaya kalian tidak terkontaminasi. Apa yang terjadi Ustaz? Ada 1 oknum, 2 orang oknum anak Aceh melakukan live streaming. Apa yang mereka lakukan? Bersetubuh tanpa pakaian di depan live streaming TikTok. Ini memang nampak geli kita dengarkannya, tapi itu sudah dipraktek 1 bulan yang lalu oleh generasi bangsa. Bagaimana mereka sekarang Ustaz? Sudah dilaporkan oleh pihak terkait termasuk Haji Umar atau Haji Sudirman DPD RI. Sedang diproses. Dan itu merupakan representasi daripada akhlak tercela terhadap kehidupan anak bangsa khususnya Aceh. Dalam kurun waktu yang sama pula, sepekan selang ada sebuah berita di wilayah kami di sana. Sidra wa inang live streaming di TikTok tanpa busana bugil. Siapa mereka? Anak Aceh. Beberapa waktu yang lalu cerita langsung ada orangnya, Ustadz Kardawi. Beliau pulang, rumahnya di Loksmawe. Pulang tuh ambil baju, bawa baju kotor, cuci, habis itu pulang balik ke Dayak, Gua Lamu Dayak. Jam 2 malam beliau singgah di satu tempat di lapangan di Loksmawe. Saat itu beliau angkat telepon, angkat HP, ngomong, bicara dengan kawannya karena hal penting. Tapi yang membuat miris, beliau ceritakan ada 2 anak perempuan pakai masker ABI. Apa yang mereka tanyakan? Bang, mau jadi klien kami. Untuk apa? Singkat cerita, diajak untuk berzina yang mana ongkos bayarannya hanya 200.000. Siapa mereka? Anak Aceh. Siapa mereka? Generasi hari ini yang dulu disampaikan urung Aceh adalah orang-orang yang berada Serambi Mekah. Uronyo kagadak Seramo, kagadak Mekah tinggai Seramo. Ada sebelum ada kisah yang disampaikan ini, kita cerita kisah tapi tidak sebutkan nama. Disampaikan oleh Ustadz Fajri, kawan kami. Ustadz, saya kebetulan dipercayakan untuk memberikan nasihat di PPA, itu perlindungan anak. Ada sebuah kasus yang membuat hati kami iris, miris, sedih, tersayat, tercabik-cabik. Apa itu Ustaz? Ada seorang anak perempuan yang dijaga waktu didampingi oleh orang tuanya siang dan malam. Gejaga liaya, gejaga lima anak pernah kepulu. Aikula
jemput pohon. Malam tidak pernah diizinkan keluar. Ada tugas didampingi oleh orang tuanya. Singkat cerita, setelah disurvei oleh pihak PPA, 7G kayu. Dijaga rapat-rapat. Seolah-olah ini sudah merupakan tahapan yang betul. Rupanya maksiat terus jalan. Hari ini dengan gadget itu membuat kalian rusak dan musnah moralnya. Orang tua di luar kamar, anak bisa saja melakukan pornografi dalam kamarnya. Live stream video call dengan lawan jenisnya. Bukankah itu sudah terjadi pada guru-guru, pada orang-orang sebelumnya yang mana mereka dijatuhkan hukuman dalam negara karena menyalahkan penggunaan ITE yaitu elektronik sehingga terjadi terhadap kehidupan mereka. Jangan sampai ini hadir dalam kehidupan kalian. Siap tidak? Siap tidak untuk tidak terpengaruh dengan dunia luar? Siap tidak untuk menjadi ulama? Siap tidak untuk mengangkat harkat martabat Aceh di masa depan? 20 tahun akan datang, Ustaz Taufik sudah mulai tua, berjumpa dengan anak-anak lulusan daripada Jemalah Amal, di mana mereka menjadi teknokrat pilihan, menjadi orang-orang yang berada dalam parlemen, yang selalu menguntungkan kehidupan Islam. Janji dengan Ustaz, siapapun nanti dimanapun Ustaz datang, kalau ada di antara kalian alumni Jemalah Amal, sampaikan Ustaz, kami alumni Jemalah Amal yang merupakan anak yang pernah Ustaz tausiah dulunya. Jangan sampai hari ini hadir ke pesantren Taman Surga, kita tidak mau mendidik diri kita menjadi pribadi terbaik. Seandainya kalau bukan Ustaz diantarkan ke pesantren 20 tahun yang silam, bukan seperti hari ini kehidupan saya. Siapa Ustaz jasa yang paling besar untuk mengantarkan Ustaz ke pesantren? Ayah saya. Dengan sedikit paksaan saya datang ke pesantren. Dulu rencana pengen kuliah, tapi alhamdulillah karena duluan ke pesantren, hari ini sama juga seperti Abi Fadli, dapat titel S1 dan dapat titel S2. Dunia kita dapat, kalau kita kejar akhirat, dunia akan kita dapat. Bahkan ada juga kisah-kisah yang tragis lainnya. Seorang anak yang menjadi istri ayahnya. Itu terjadi di Aceh. Bukan sekedar istri, sudah ada anak 10 tahun umurnya. Ya kira-kira tahu itu ya. Anaknya tahu itu ya. Pane kakek. Ayah kek. Kemak kakak mak. Nah, seperti itulah kehidupan sekarang ini adik-adik sekalian. Kalian yang perempuan jaga mahkota. Kalau datang laki-laki di luar daya ataupun dimanapun tempatnya yang menawarkan dek, berikan bukti cintamu kepadaku. Bancara bang Abi kumat jaro. Perempuan di Jemalah Amal bangun dengan tegas, sampaikan bang beile nemat jaro lum segolom nemat jaro ayah lum. Nyokon golom nikah kabeh dulu jaro. Pate jai pula nami di luar, pate jai pula gaduh dicim lampur DPK. Jangan sampai itu terpraktikkan di tempat yang mulia ini ada orang tua. Seperti kejadian di tempat-tempat yang perkotaan, yang seperti kehidupan metropolitan. Kadang kala watetro hanagam rumah pulau menyatri tegedi tro bangroy nan menteng ka kere uriung home tu ile jinan bangroy ija non Honda manyang likut kena Honda pu ya R25 nak lebih manyang lom R50 ija urumo iklek tit bunda iheuy bunda kemak tanya nyan tapi gampung geuy cuda lego tiba-tiba iheuy bunda iheuy di bangro mau teh iheuy bunda kah na mau peugeut aya ada apa Dek Roy ada apa Dek Roy minta izin bentar bunda kenapa mau bawa Dek Prisil keliling karena Honda manyang
Orang agak keren bacut, awak barat lah, awak Korea. Nan Bang Roy, jut, cok aju me dek prisil lat wo be. Ma pige ma buku. Budak Bang Roy. Dek prisil me pun jaring-jaring dua. Hidro dikit bak tilamnya. Guja kampungnya jalan rabat beton. Polisi tidur, si mete tabo. Man cina bayangkan wadah gerim Honda le Bang Roy. Kira-kira dek prisil home tepat. Kamu tumpuk bakrung Bang Roy. Mau wadah tumpuk bakrung Bang Roy. Puatra yang kenang wallahu a'lam. Di Bang Roy lagi kenang listrik per ton 50 watt. Guna iman agak tahan baju. Iman agak tahan baju. Begitu leh kena katanya iman ipo lampagi. Rencana aja yang ke Pantai Manohara. Genang Tinggadi, Pantai Raja. Rupaji leh kena katanya gede Kuala Langsa. Wadewo kamalam jem kaposa. Ibu dah Bang Roy peduk Honda, ibu dah kata judik icok Honda puplung tinggal tak ligut. Ondenya budak dek prisil merempok ngemak. Aduh. Mak, kerja kaki, baik kaki. Tidak bisa aku utarakan dengan kata-kata mak. Sedih tak mak kejut. Mak lumjak meen Gembang Roy rencana Pantai Raja. Rupaji truk Kuala Langsa dengan meen mak bola ada menggawang. Sadar biksu ma ho jadung ayat siapa yang menanggung beban si prisil diabaikan oleh manusia lain karena sudah berada pada titik kehinaan. Nagalak lagi nyan Yagam nagalak lagi nyan Beru lagi nyan na dengar Bejut ke Bang Roy na dengar Bujut ke Bang Abdullah, bejut ke Bang Roy. Menyenan Roy uronyo, hana pupua nan Roy tapi bek praktek sifat Bang Roy. Jangan terlibat dengan persinahan. Hari ini frekuensi meningkat. Bahkan itu fasad lebih banyak yang digugat oleh perempuan. Lewat P3K 2000 urinam lagi tadi mbak uraga. Ini karena faktor kurangnya pendidikan agama. Maka bahagia kalian hari ini diantarkan oleh orang tua untuk berada di tempat yang mulia ini. Mantang ini dengar? Masih sanggup dengar? Betul. Salah satu akhlak yang tercela lainnya yang disampaikan dalam kitab Muraqi oleh Imam malas buo batace yagam hanjit buo karena itu merupakan akhlak tercela tentara daripada nafsu yang harus kita lawan. Nyawate bungo nama masjid nama no aja Yainang nama no. Jam berapa mandi? Alhamdulillah nampak wajah-wajah bintang surga. Naradong buo jai kula bodoh dengan 8 kulai luar bodoh dengan 8 jak witi tika ego cihana nau ba ego go peduk pak jaro tikat ba ego. Mana pun ada yang cuma arah muka mentang, cok iya raut bau. Kabar? Ubat geti hana gebo, sabun hana pakai mana watan. Tamang ikula itu diru, itan yang lingan samping pateng bebangki. Yang lebih parah dong sembahyang jamaah masjid. Nyaurung boor pagak, boor mana salah satu ji boor mah, boor mana. Tamang jamaah masjid.
Engkau imam baca ayat cukup khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Wa tadru kalimat fawailul lil musallin. Engkau imam geli. Jamaah ilikut putlu ilikut engkau imam yang urang hana mana. Wadai getegebi urang hana tika egon dah. Getegebi pi cukup ruh makharat. Allahu Akbar. Ipa ibabah metipek muka kau. Kita kebi gebot geti alak hana tibi kerali tu. Jadi wadah kita kebi gebot tubuh ipa bai tubuh jamaah hitam peng 20 dro pangsa. Rade 20 pangsa. Wadah li salim ku imum kitanya bak tiagamnya yang kep yang mana-mana. Kitanya hai makan urang lain han getim jamaah awaknya ustaz hanai tim jamaah hana tiga ibadah awaknya kan kalau duduk ke long yang jemaat ibadah ngan drone kepada ustaz kita yang pakan nak tim jamaah naik ke jamaah tengku be tubuh ji ge bangki bu ba doa ma mano al-kaslu merupakan salah satu hawa nafsu yang harus kita perangi, tentara daripada nafsu, junudun nafsu yang harus kita perangi. Yang selanjutnya ada orang tua. Tajabbur. Apa makna tajabbur? Membanggakan diri. Hadir ke daya ini ada yang sok-sok pandai. Nah yang merasa diri pandai. Jangan. Dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, Ibnu Jamah menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mengobati penyakit ujub, ria dan takabur termasuk tajabbur adalah dengan cara membayangkan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala min fadlillah, hanya semata-mata karunia dari Allah. Kalau Allah ingin mengambilnya min tarfati ainin, dalam sekujur mata itu akan hilang. Mana contohnya? Seperti yang terjadi kepada Syekh Bal'am bin Ba'ura. Maka jangan tidak perlu sombong. Pesan Ustaz yang terakhir mengingat waktu. Kalian setiap hari adik-adik sekalian, berapa kali mendoakan orang tua? Kuat mereka di rumah karena doa kalian. Ada orang tua hari ini ayah, jangan pernah kalian membayangkan mereka akan mengeluarkan kalimat-kalimat indah. Tidak, mereka lebih memilih diam untuk menanggung semua beban yang ada dalam kehidupannya. Jarang orang tua laki-laki menangis mengeluh, tapi mereka sekali menangis di sudut-sudut pojok kehidupan. Kadang-kala kita lihat seperti orang yang kehilangan orang tercinta. Dan itu sudah kami rasakan sebagai orang tua, adik-adik sekalian. Datang orang tua singgah ke pesantren, jangan sampai wajah senyuman hilang, yang ada wajah rengut. Ada kalau lerung si lagi bokul kena kejut karena hana kirim pen. Jangan pernah kita memberikan wajah yang tidak indah. Tapi waktu itu orang si pada hidayah kita nyo kaput uro terdendu kita nyo kiban keadaan God mak. Alhamdulillah, yang penting mak bersehat irmo. Jangan kita sampaikan keluh kesah berlebihan kepada mereka. Karena hidup mereka di luar lebih payah dan lebih sulit dibandingkan kita yang berada di tempat yang mulia ini. Berjina ada mutuah 250 ribu garap tu sabong sah. Yang selanjutnya mata pencaharian makin tinggi, pangan makin naik, maka membuat orang tua kita kadang-kadang makin susah dalam mencari rezeki. Jangan pernah lupakan untuk mendoakan mereka. Ustaz nak berdoa, tapi Ustaz sudah berbeda. Ayah Ustaz Hanali tinggal sudah berada di alam barzah. Sebelum itu terwujud dalam kehidupan kalian, hari ini masih diberikan peluang, berikan senyuman kepada mereka. Imam Hasan Al-Basri saat ditanyakan kepada oleh seseorang, apa hal yang paling engkau sedih? Saat pintu surga sudah diambil kembali oleh Allah, yakni orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu, air susunya
kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada balasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Hari ini tanamkan dalam hati kalian, kelak akan menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tua. Adik-adik sekalian, sebagai motivasi terakhir, hari ini yang kalian lihat Ustaz Taufik ini seorang anak petani yang lahir di kampung jauh, tidak dekat dengan jalan Medan Aceh, di Nisam. Tidak punya usaha, orang tua tidak ganteng, bukan orang yang kerja di partemen. Tetapi saya menuruti permintaan orang tua. Gukun liayah wadenya. Saya sekolah di sekolah umum, malam di pesantren Dayak Nasrul Muta'alimin, paginya saya sekolah di sekolah umum. Saat menjelang kelas 3 SMA, ditanyakan oleh guru saya, kemana mau lanjut? Saya jawab, mau kuliah Pak, dapat bidik misi. Iya, kamu adalah siswa prestasi. Didaftarkan, keluar syarat terpenuhi, insya Allah akan bisa masuk dengan beasiswa bidik misi. Tapi waktu itu saya pulang ke rumah, setelah pengumuman kelulusan, pulang ke rumah. Di sudut rumah ada seorang laki-laki tua, tidak banyak kata, yang bernama Tengku Muhammad Nurdin, ayah saya. Tidak pernah dialog, jarang berkata-kata. Saat itu beliau duduk, tidak pernah saya meminta dalam hidupmu, anak pernah lulake bakal. Beliau tidak bisa kalimat sopan. Metiga anak pernah lulake, tapi uronyo pada kajak berje, piyah menunjak kuliah, kah kajak berje, kepeayak bek katanya ngalasannya, kah kajak berje. Karena saya ingin menuruti permintaan beliau, kadang anak trip beliau deh, dongkun God menyenyan permintaan ayah, karena beliau tidak suka melankolis, tidak banyak rayuan, kalimatnya pasti. Ya God ayah. Man belanja ayah nyanyi urusan tu. Belum puja ulang peminta rezeki bagok putu bah terserah long kah kajak beliau. Siap ayah. Tahun 2010 pindah saya dari Dayak Nasrul Muta'alimin kelas 6, diantarkan ke Dayak Raudatul Ma'arif Jatru. Setiba di sana beliau yang antarkan sendiri. Gekun Pak Abana Aziz watinya. Nyawa nek long don ditip pure, hal palong tahu. Kerja long suara bicara rezeki. Ne pernah bujik ke ulama. Bujik guru Malik, bujik sampaikan manfaat ke gok. Long bicara rezeki mentanggu kirim pen gaji. 6 ton lunduk di daerah Cetrung sampailah 7. Hana pernah kesau sampailah di kurung, malah hana pernah kesau ada orang tua. Cuma 3 gak encat burandang wate pengumuman jek ke Dewan Guru. Watenya lontang yang bamak mak pakan ayah gejolong pesantren, hana aku tepu ya, hana pernah aku pegang. Rupanya beliau menceritakan kepada kawan tempat beliau mengaji malam, majlis taklim. Ilung kaglah dengan Tuhan. Kejut nane tebah kujuk daya. Ku melakai di bujuk ulama. Wate mati long umum anak lebih bidang imum. Bui putra jenazah dom idang imum, putra jenazah lam kubui semana wa kedroi talikin manyet kedroi. Nyan harapan.
Rupanya beliau menyampaikan kepada kawannya, sedangkan kepada kami tidak pernah disampaikan. Sehingga cerita orang tua, karena saya ingin mematuhi orang tua. Tahun 2018 beliau 2022 beliau menghembuskan nafas terakhir. Beliau meninggal baru ada tepu di wafat. Rupanya Allah menghadirkan semua doa beliau lewat perantara tangan saya. Tubuh beliau malam Jumat, sore Kamis malam Jumat meninggal dunia. Saya hakul yakin ahlul jannah, ahlul surga. Ketubuh beliau dikelilingi oleh santri Dayah An-Nahlah, yaitu murid saya semuanya. Dibaca Yasin secara berganti, tidak ada satu durasi pun yang hilang dari kalimat-kalimat Yasin sampai menjelang waktu dimandikan beliau. Kemudian itu Allah nampakkan di dunia. Olehnya ada orang tua pertama dalam ruang kamamano untuk memandikan. Padahal beliau tidak pernah mewasiatkan kepada anaknya, tapi dengan inisiatif saya sampaikan, bang, jangan tubuh orang tua kita dipegang oleh orang lain, mari kita mandikan sendiri. Gecok tubuh gemung labang lun Amiruddin Banda Aceh. Loncok ia denguru bacut ada orang tua, cita-cita beliau tersampaikan karena anu yang gejuk bapak santri. Yang selanjutnya dikafani dan dibawa ke halaman, wadedro ke halaman sembahyang jenazah. Tanyo tedro wana pikiran hanapa karena urang hana siap untuk ada, tapi gukun drone yang cocok tengku untuk meintat kubu jasad urang pertemuan terakhir. Saya yang menjadi imam solat jenazah sampai penuh halaman rumah karena kemuliaan yang didapatkan melalui anaknya yang pernah beliau antarkan ke pesantren. Seluruh Aceh Utara Luxmawe datang secara silih berganti, padahal beliau tidak pernah kerja di instansi pemerintahan. Bupati, Dandim, dan datang semua ke rumah karena berkat ada seorang anak yang dititipkan ke pesantren. Hal yang paling indah adik-adik sekalian, datang Ustadz ke kuburnya pada hari pemakaman. Dalam pemahaman kami ada sebuah perpisahan terakhir, yaitu talikin, untuk memberi pesan perpisahan kepada orang tua. Biasa itu dilakukan oleh imam kampung. Tapi yuronya gekel le musik, yang Taufik nya punya wasit musik. Gepegah maklum gujuk drone Dayak zaman wujud ke urang yang malik, bermampu ne dang imum jenazah, bermampu ne sembahyang, bermampu ne mak pemano, bermampu ne dang ne talqin. Rupanya diceritakan semua oleh kawannya itu Imam Syekh, menetes air mata ini. Rupanya beliau punya semangat yang indah, cita-cita, dan itu terwujud semua. Akhirnya saya mentalkinkan beliau, dan itu sejarah pertama. Ustaz Taufik mentalkinkan orang di makbarah, sejarah pertama adalah orang tua saya langsung. Coba bayangkan kalau itu ada di sekalian, jatuh terjadi dalam kehidupan kalian. Wah ino betul padumtun guliket, pasti orang tua kita akan meninggal dunia. Kita yang menjadi imam, kita yang mengurus jenazahnya, kita yang memandikannya, kita yang mengelus tubuhnya, kita yang membacakan Al-Quran di makbarahnya, kita yang azan di kuburnya, kita yang memasukkannya dalam liang lahat. Bagaimana mulianya, bagaimana bahagianya orang tua kita kalau bisa mereka melihat, mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Kenapa itu bisa terwujud? Karena doa orang tua. Siap untuk berbakti kepada orang tua? Ya Rasulullah, liman ahaqqu abarru ya Rasulullah, kepada siapa yang paling berhak kami berbakti ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Baru kemudian abuka, ayahmu. 3 kali disebutkan ibu, sekali a. 3 ibu, 1 a. 3 ibu, 1 ayah, betul? Tidak. 3 kali disebutkan ibu sebagai bentuk kemuliaan, sekali ayah. Semoga adik-adik sekalian, semua pesan yang telah kita uraikan tadi akan bermakna dalam kehidupan kalian. Mari kita ulas rangkuman kesimpulan. Yang pertama,
Maulid ini merupakan sebuah agenda yang memang ada dalam silsilah syariat Islam dalam perspektif pemahaman kita, khususnya mazhab Syafi'i. Tidak hanya bersumber daripada dalil, hadis, termasuk daripada Al-Quran itu sendiri dengan jabaran yang kita sampaikan tadi. Secara linguistik, secara bahasa, paradok kalau ada orang yang menyampaikan bahwa maulid itu tidak pantas. Yang tidak pantas adalah ada perayaan hilang substansinya. Kita lupa kepada Nabi Muhammad. Perbanyak bersolat, baca sirah Nabawi, ikuti jejak dan risalah Nabi Muhammad. Yang terakhir, praktikkan akhlak yang mulia, jauhkan akhlak tercela, termasuk berpribadi, berperilaku, budi pekerti dengan orang tua kita, baik ibu atau ayah, dan termasuk dengan para dewan guru. Hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Waktulah yang membatasi kita. InsyaAllah di lain kesempatan Ustaz yakin akan datang ke sini kembali, karena bisa saja singgah karena sudah punya kawan, insyaallah akan menjadi kawan seiman seagama sampai ke surga nantinya. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, walaupun sudah salam, angkat tangan, kita baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وفي النبيين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا ذا الجلال والإكرام أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami duduk di bawah atap rumahmu, yakni masjidmu ya Rabb. Kami bermunajat dan bermuraqabah. Kami menunjukkan rasa cinta dan mahabbah kepada Rasulullah dengan berkat namanya ya Rabb. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa yang pernah kami kerjakan ya Rabb. Dalam hidup ini sangat banyak dosa yang kami kerjakan, kami lakukan. Kadangkala tidak kenal siang dan malam, pagi dan petang. Dosa kami tak ubahnya seperti pasir di pinggir pantai. Makin uro, makin mendamahkan, makin surut ya Rabb. Oleh sebabnya hana tempat kamu melaki, hana tempat kamu megadeh, melainkan ba'dron ya Rabbun, melainkan ba'dron ya Ilahun, melainkan ba'dron ya Ghafurun. Nepu ampun bina dosa kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepu ampun dosa kamu, nepu ampun dosa orang syik kamu. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang melahirkan kami ke atas permukaan dunia ini. Pilihan antara hidup dengan mati,
9 bulan kami dikandung olehnya. Kemanapun kami dibawa, tidak tenang hidupnya, tidak tentram hari-harinya, sakit tubuhnya, sakit dalam tulangnya. Untuk mengandung kami selama 9 bulan, tidak bisa mereka utarakan dengan kata-kata. Bahkan saat kami dilahirkan ke dunia, tidak sedikit orang tua kami yang berkata, "Ya Allah, berikan peluang untuk anak kami hidup walaupun kami harus meninggal dunia." Mereka rela menggantikan nyawanya demi nyawa kami, bersimbah darah, bersimbah peluh, bersimbah air mata, bahkan rela meregang nyawa melahirkan kami ke dunia ini. Ya Rabb, ada yang dilahirkan dengan rasa sakit, ada yang dicabik-cabik tubuhnya. Lahir ke dunia disapih kami selama 2 tahun, diberikan cinta, dijaga kami dari mara bahaya, dijaga kami dari segala siksa, dijaga kami dari segala musibah-musibah yang menerpa. Maka hari ini kami selaku anak yang dititipkan ke pesantren, lidah kami adalah lidah yang Engkau dengar doa. Ya Rabb, ampunkanlah dosa orang tua kami ya Rahman, ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah, ampunkanlah dosa ayah kami ya Rabb, yang sudah berjuang siang dan malam, pagi dan petang. Dulu tubuhnya putih, sekarang sudah gelap. Dulu tubuhnya bagus, sekarang sudah keriput. Rambutnya sudah tebang ubanan, nafasnya sudah terengah-engah. Mereka tidak lagi sanggup untuk mencari nafkah, tapi harus keluar rumah untuk mencari sesuap nasi untuk kami berada di pesantren ini. Ya Rabb, berikan peluang umurnya untuk Engkau gantikan dengan ibadah yang kami kerjakan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata orang tua kami sudah kembali ke hadirat-Mu ya Rabb, pada pagi Jumat ini kami bermunajat dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan. Jadikan kuburnya sebagai taman dari surga-Mu ya Allah. Jadikan kuburnya seperti taman surga-Mu ya Rabb. Jadikan kuburnya seperti kubur para nabi-Mu ya Allah. Jadikan kuburnya seperti kubur aulia dan syuhada-Mu ya Rabb. Jangan Engkau siksa orang tua kami dengan siksa malaikat-Mu ya Allah. Jangan Engkau siksa orang tua kami dengan siksa azab-Mu ya Rabb. Jangan Engkau berikan kubur orang tua kami, Engkau buka satu lubang dari neraka-Mu ya Allah. Engkau jadikan kubur orang tua kami seperti kubur Abu Lahab, kuburnya orang-orang yang Engkau murka ya Rabb. Jauhkan dari mara bahaya siksa alam barzakh terhadap kuburan orang tua kami ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, pinta kami yang terakhir, kami berkumpul di bawah masjid yang mulia ini. Tujuan dan maksud adalah untuk mengenang, mengingat dan merenungi kembali, mentadabbur kembali terhadap risalah Nabi Muhammad dengan penuh kecintaan dan kerinduan. Izinkan satu waktu ya Allah, kami semua yang berada di dayah Jemalah Amal ini akan Engkau masukkan dalam surga-Mu ya Rabb. Jumpakan kami dengan Nabi-Mu, jumpakan kami dengan baginda, jumpakan kami dengan Maulana yang setiap hari kami lantunkan selawat dan merdu dan syahdu. Setiap hari kami bercita-cita, berangan-angan untuk berjumpa dengan Rasul-Mu yang setiap waktu kami tunggu ya Rabb. Kabulkan pinta ini, kumpulkan kami di yaumil qiyamah dalam surga-Mu ya Allah. Berjumpa kami dengan Nabi-Mu, berjumpa kami dengan baginda-Mu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin kami menjamah tangannya, ingin kami mendekap tubuhnya, ingin kami memeluk tubuhnya ya Rabb. Ingin kami melihat senyumannya, ingin kami menatap ceria wajahnya, ingin kami bertutur dengan lisannya yang pernah mengucapkan ummati, ummati. Jumpakan kami satu waktu ya Rabb dalam surga-Mu bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana
حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usai sudah acara kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW pada pagi yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bersama menjadi pelajaran dan mudah hasanah yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Dan mudah-mudahan dengan acara kita hari ini kita menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan terus bisa berbakti kepada orang tua dan guru-guru kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian selanjutnya kepada seluruh anak-anak kami khususnya yang perempuan disilakan meninggalkan masjid, meninggalkan tempat